Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah menjadi tugas kepala rumah tangga sejatinya tidak hanya mencari nafkah dan melindungi keluarganya, tetapi juga membimbing istri dan anak-anaknya agar selalu berjalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala perilaku dosa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sudah sering membaca atau mendengarkan hal-hal yang pantang dilakukan oleh para istri terhadap suami, seperti menentang, membuka aib suami, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, suami adalah pintu surga bagi istri. Jadi sudah seharusnya istri berbakti kepada suaminya. Lantas, bagaimana dengan suami? Apakah suami tidak ada memiliki pantangan yang tidak boleh mereka lakukan terhadap istri? Hal ini kerap diabaikan. Ada beberapa perilaku atau perbuatan suami yang ternyata termasuk dosa terhadap istri di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menambah wawasan supaya pernikahan kita jauh dari dosa, mari kita sama-sama simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 7 dosa suami pada istri yang sering diabaikan. Yang pertama, menelantarkan istri dengan tidak memberi nafkah. Kewajiban seorang suami terhadap istri setelah selesai ijab kabul adalah memberi nafkah lahir dan batin. Bila di kemudian hari ia tidak memberikan nafkah, berarti ia telah menelantarkan istrinya. Hal tersebut digolongkan sebagai perbuatan durhaka dan juga terhitung sebagai dosa besar. Yang kedua, tidak memberi tempat tinggal yang nyaman. Selain memberi nafkah, kewajiban suami terhadap istri adalah memberi tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tentram. Tempat tinggal tersebut harus jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Jika sebaliknya, hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan sang istri, maka termasuk dosa apabila suami tidak memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman kepada istrinya. Yang ketiga, tidak melunasi mahar. Mahar adalah hak istri yang diperoleh dari suami. Apabila suami mengulur-ulur pembayaran mahar dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, bukan karena tidak mampu, maka suami telah berbuat dosa terhadap istrinya. Yang keempat, tidak mengajarkan ilmu agama. Dosa suami pada istri berikutnya adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya. Karena ini adalah kewajiban bagi seorang suami. Suami wajib memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya siksa kubur dan api neraka. Sebagaimana
yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika tidak dilakukan, maka dicatat sebagai dosa suami, bahkan tergolong dosa besar. Yang kelima, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Entah sejak kapan banyak stereotip yang diyakini bahwa semua pekerjaan rumah tangga sepenuhnya tugas istri. Istri memang memiliki kewajiban untuk merawat suami dan anak-anaknya. Namun bukan berarti suami tidak bisa membantu meringankan beban istri. Mungkin terdengar sepele, tapi mereka yang tidak membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga berarti telah melakukan dosa pada istrinya. Karena sudah merasa memenuhi nafkah lahir, tak jarang suami yang jadi malas membantu istri di rumah. Padahal tugas seorang istri sangatlah berat. Yang keenam, menyebarluaskan aib istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja selalu menutupi aib dari umatnya. Maka sudah seharusnya pasangan suami istri saling menutupi aib satu sama lain. Lebih lagi pula, masalah rumah tangga tidak akan menjadi selesai hanya dengan menceritakannya kepada orang lain. Alih-alih orang yang tidak mengenal pasangan Anda dengan baik bisa saja jadi menjelekan atau mengadu domba suami dan istri. Yang terakhir adalah membiarkan istri bekerja untuk suami. Dosa suami pada istri berikutnya adalah membiarkan istri mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Istri bekerja membantu perekonomian keluarga diperbolehkan, tapi jangan sampai istri banting tulang kerja di luar rumah, sementara suami enak-enakan di rumah. Jika suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua keperluan ekonomi pada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan dari apa yang mendatangkan murka atau laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.